Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, bagaimana kabarnya? Sehat? Ya, Ibu harap sehat selalu ya. Oke, untuk hari ini subtopik pembelajaran kita yaitu tentang besaran turunan ya. Jadi ini adalah topik terakhir kita belajar pada objek IPA dan pengamatan ya. Untuk subtopik ini ya, itu akan Ananda lihat tujuan pembelajarannya pada tayangan ini. Kita lanjutkan saja ke tujuan pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran kita pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Berarti besaran turunan itu adalah anak dari besaran pokok. Kemudian kita lanjut lagi ke tujuan kedua. Pada tujuan kedua itu menjelaskan tentang apa-apa saja besaran turunan. Besaran turunan pertama adalah luas. Luas termasuk besaran turunan. Kalau kita rumuskan dia, luas itu untuk persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Dari rumusan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa luas tersebut berasal dari dua besaran pokok panjang, yaitu panjang dan lebar. Lebar juga termasuk besaran pokok panjang. Berarti pada luas terdapat dua besaran pokok panjang. Yang kedua, volume. Untuk mengukur suatu benda yang berbentuk teratur seperti kotak, meja yang ukurannya teratur, itu akan menggunakan rumus volumenya, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Dari rumusan tersebut bisa kita katakan bahwa volume tersebut berasal dari tiga besaran pokok panjang, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Kita lanjut lagi ke 3. Konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan itu dirumuskan dia dengan massa tiap volume. Massa di sana adalah memiliki satuan kilogram. Sedangkan volume itu dia memiliki satuan meter pangkat 3. Dari persamaan tersebut bisa kita tentukan bahwa kelarutan itu dia termasuk besaran turunan di mana dia terdiri dari 4 besaran pokok, yaitu 1 massa, 3 buah besaran pokok panjang. Kita lanjut lagi ke poin 4, yaitu laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan suatu benda dapat kita rumuskan dengan perubahan panjang suatu benda atau tinggi suatu benda tiap selang waktu. Berarti di sini juga ada 1 besaran pokok panjang, 1 lagi 1 besaran waktu. Jadi laju pertumbuhan dapat kita katakan dia termasuk besaran turunan karena dia berasal dari 2 besaran pokok, yaitu panjang dan waktu. Oke. Untuk lebih jelasnya, Ananda bisa menemukan lagi ya pada literatur yang lain yang bisa dipercayai. Sekarang kita lanjut saja
ke tujuan terakhir pada pembelajaran kita hari ini. Pertama, konsentrasi larutan yang disimbol dengan K. Ananda bisa mengamati tayangannya. Pada konsentrasi larutan, itu didefinisikan dengan perbandingan massa zat terlarut dengan volume pelarut. Apa-apa saja zat terlarut itu, yaitu yang mudah larut. Contohnya gula, garam. Di sana ada volume pelarut. Biasanya volume pelarut itu adalah air. Secara matematika dapat ditulis konsentrasi larutan yaitu K sama dengan M per V. K adalah konsentrasi larutan dengan satuannya kilogram per meter kubik. Volume pelarut disimbol dengan V yaitu meter pangkat 3 satuannya. Sedangkan M adalah massa zat terlarut dengan satuan kilogram. Kemudian pada tayangan ini silahkan Anda lihat contoh soal kelarutan. Pada contoh soal kelarutan itu ada air diisi sebanyak 400 ml. Kemudian gula dimasukkan pada air tadi yaitu sebesar 100 gram. Tentukanlah kelarutan gula pada soal tersebut. Sekarang diketahui massa kita simbol dengan M yaitu sama dengan 100 gram. Kemudian kita tulis di diket yaitu volume kita simbol dengan V yaitu 400 ml. Kemudian Ananda lihat lagi di sana tentukan K. Kemudian baru dijawab. K sama dengan M per V. Setelah itu, Anda masukkanlah nilai M yaitu 100 gram, kemudian nilai V 400 gram sehingga hasilnya 0,25 gram per mili. Oke, kita lanjut lagi ke laju pertumbuhan. Untuk laju pertumbuhan kita simbol dengan VP. Laju pertumbuhan adalah perbandingan perubahan pada tubuh suatu benda dalam tiap waktu. Persamaan yang akan digunakan bisa Ananda lihat pada tayangan, yaitu VP sama dengan delta H per delta T. Delta H perubahan pertumbuhan. Delta T perubahan waktu atau selang waktu. VP laju pertumbuhan. Jika delta T sama dengan T, hal ini disebabkan oleh T1 sama dengan 0, T2 sama dengan T, maka delta T sama dengan T. Kemudian kita lihat lagi ke contoh soal yang sudah ditayangkan. Pada contoh soal, di sana ada dua benda, yaitu pohon 1 yang usianya 4 tahun, pohon 2 yang usianya 6 tahun. Tinggi usia 4 tahun 3 meter, 6 tahun 5 meter. Sekarang yang dipertanyakan adalah laju pertumbuhan. Kemudian kita kerjakan jawabannya ya. Kita selesaikan jawabannya dengan kita bikin dulu diketahuinya, yaitu T1-nya adalah 4 tahun,
T2 adalah 6 tahun. H1 sama dengan 3 meter. H2 sama dengan 5 meter. Ditanya VP, berarti laju pertumbuhan. Kemudian kita jawab, kita gunakanlah rumusnya H2 kurang H1 bagi T2 kurang T1. Sehingga kita masukkanlah nilai H2 itu 5 meter, H1 3 meter, T2 6 tahun, T1 4 tahun. 5 dikurang 3, 2 meter. Sedangkan waktu 6 dikurang 4, 2 tahun. Sehingga dapat laju pertumbuhannya 1 meter per tahun. Jadi tiap tahun memiliki perubahan atau pertambahan tinggi pohon tersebut adalah 1 meter. Oke, Ananda bisa dipahami? Nanti silakan Ananda lihat tayangan berikut untuk menyelesaikan soal, dan soal tersebut silakan Ananda serahkan ke guru Ananda masing-masing. Nah, selesai sudah materi kita hari ini, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.